Hai, balik lagi di sini bareng aku Idalia. Hari ini aku mau ngebahas sama kalian tentang apa sih kita harus jadi investor. Jadi kalau kita mendengar kata-kata investor, kita jangan alergi dulu ya. Soalnya kenapa? Investor itu adalah orang atau lembaga yang menginvestasikan sejumlah uangnya ke sebuah instrumen investasi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kata kuncinya adalah menginvestasikan sejumlah uang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi supaya uangnya bisa bertumbuh gitu. Nah, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan besar atau kecilnya uang yang diinvestasikan. Mau besar mau kecil, mereka disebut sebagai investor. Kenapa kita harus berinvestasi? Jadi logika sederhananya seperti ini ya. Pasti pengen dong nanti ketika kita tua kita tidak bekerja tapi kita kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Kemudian pengen juga dong kita punya rumah yang nyaman untuk ditinggali, pengen juga punya kendaraan yang nyaman dan aman untuk dikendarai, pengen bisa menyekolahkan adik atau anak kita di sekolah yang terbaik, pengen bisa mudah untuk berobat ketika suatu saat kita sakit, meskipun kita tidak mengharapkan sakit ya. Jadi intinya kita mempersiapkan masa depan kita nanti dengan suatu keadaan yang mungkin tak terduga. Jadi ketika kita berinvestasi ya kita sudah mempersiapkan masa depan kita. Ingat ya bahwa anak kita nanti itu bukan jaminan hari tua kita gitu. Jadi itulah alasan mengapa kita harus berinvestasi untuk mencapai tujuan finansial tertentu. Berikut beberapa pilihan instrumen investasi yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama adalah logam mulia. Meskipun saat ini logam mulia tidak memberikan keuntungan yang begitu besar, tapi logam mulia cenderung lebih aman untuk dijadikan investasi. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun harganya cenderung naik terus ya. Meskipun kenaikannya tidak sebesar ketika kita investasi di instrumen yang lain. Tapi menurut saya pribadi, logam mulia ini adalah salah satu instrumen yang anti inflasi gitu ya. Jadi ketika kita investasi di logam mulia 5-10 tahun mendatang atau 2-5 tahun mendatang itu kecenderungan uang kita di situ akan bertumbuh bukan berkurang. Berbeda ketika kita menyimpan dalam bentuk uang. Instrumen investasi yang kedua adalah properti. Kalau investasi di properti ini sudah sangat sejak lama dicontohkan oleh nenek moyang kita. Mereka ketika mendapatkan penghasilan, mereka sisihkan, mereka kumpulkan, kemudian mereka belikan tanah. Nah, untuk saat ini juga sama, jadi masih menjadi primadona investasi di bidang properti ini, boleh tanah ataupun rumah. Tapi yang saya sangat sarankan adalah dalam bentuk tanah gitu. Karena kita bayangkan ya, setiap tahun jumlah penduduk semakin meningkat, sementara luas lahan yang kosong yang bisa untuk dibangun semakin berkurang. Otomatis setiap tahunnya kenaikan harga tanah itu sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu, investasi di bidang properti ini sangat menjanjikan dan juga sangat menguntungkan. Nah, ketika di logam mulia tadi itu keuntungannya adalah bersifat liquid, artinya ketika kita membutuhkan kapanpun itu kita bisa jual gitu dan kita bisa mendapatkan uangnya. Berbeda dengan kita berinvestasi di properti. Jadi properti ini tidak bersifat liquid, ketika kita menjual tidak bisa langsung untuk terjual gitu. Kadang membutuhkan waktunya sangat lama, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun dan seterusnya. Yang ketiga adalah instrumen investasi saham. Nah, akhir-akhir ini investasi di bidang saham itu sangat booming sekali ya, digencarkan. Kenapa? Karena sangat mudah untuk dilakukan. Di saham sendiri itu keuntungan yang diberikan ketika kita berhasil berinvestasi di situ itu bisa sangat tinggi, bisa berlipat-lipat bahkan lebih dari 100%. Namun di saham ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Oleh sebab itu ketika kita memutuskan di saham, artinya kita harus sudah siap untuk untung maupun juga rugi. Yang keempat itu investasi di reksadana. Bedanya dengan di saham adalah kita di reksadana ini mempercayakan manajer investasi untuk mengelola dana investasi kita. Pilihan instrumen investasi di reksadana sendiri ada macam-macam. Ada reksadana campuran, pendapatan tetap, pasar uang, dan saham. Jadi kalau di reksadana ini resiko
kerugiannya lebih minim dibandingkan dengan saham. Kenapa? Karena kita mempercayakannya pada manajer investasi yang sudah pastinya terbukti memiliki skill dan kompetensi yang baik dalam mengelola dana investasi kita. Buat kalian semua yang akan bekerja ataupun yang sudah bekerja, yuk mulai dari sekarang kita persiapkan masa depan kita agar lebih baik lagi. Kita kurangi nongkrong-nongkrong atau hura-hura yang menghabiskan uang. Kita lebih mementingkan membeli fungsi daripada gengsi. Mending kita tunda kesenangan kita untuk masa sementara daripada kita nanti sengsara selanjutnya. Ingat bahwa ketika kita sekarang malas-malasan, kita hura-hura, maka pastikan kalian atau kita harus sehat. Mengapa? Karena di masa tua kita akan dipaksa untuk bekerja lebih keras hanya untuk memenuhi kebutuhan kita kalau kita tidak mempersiapkan mulai dari sekarang. Semoga ilmu ini bermanfaat. Mulai dari sekarang tentukan instrumen investasi apa yang akan kalian gunakan dan selamat mencoba berinvestasi. Bukan masalah besar atau kecilnya yang diinvestasikan, tapi seberapa kalian komitmen dan serius untuk terus-menerus berinvestasi. Selamat mencoba. See you.